僕はラティスネイル。俺も並ぼっかな。だよ。Hey hey para kru Anime Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kalian mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita anime Ansatsu Sadaru episode ke-8. Jangan lupa kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru. Scene diawali dengan party pahlawan yang mengajak Akira untuk bergabung. Buat kalian yang belum tahu, party pahlawan ini adalah teman-teman Akira yang semuanya berasal dari Jepang dan masuk isekai dan jadi pahlawan. Tapi Akira kabur dari kerajaan. Di sini mereka kembali mengajaknya bergabung kembali untuk mencari jalan menuju ke dunia asal mereka. Tapi Akira tidak mau. Nanase merasa jika Akira akan mau bergabung saat mereka bisa membuktikan kekuatan mereka. Tomoya lalu ngejelasin jika dirinya mendengar akan ada festival yang diadakan di kota dan ada kontes yang dimana pemenangnya selalu menghilang setiap tahunnya. Menurut rumor ada perdagangan manusia ilegal. Oleh karena itu mereka berencana menangkap pelaku tersebut karena jika mereka berhasil maka itu akan membuat Akira percaya pada kekuatan mereka. よーし、やるぞ。 Singkat waktu, mereka semua pun OTW ke kota Mari, kota yang menjadi tempat adanya festival itu. Mereka juga mengajak Akira dan Amelia. Di kota Mari juga akan diadakan kontes kecantikan wanita dan pria. Mendengar itu, Amelia jadi tertarik untuk ikut. Sesampainya di kota, terlihat begitu banyak orang berdagang. Amelia sangat senang karena dirinya akan ikut kontes kecantikan. Melihat tingkah laku Amelia yang kayaknya agak beda, Akira merasa itu disebabkan oleh adanya festival. Di tengah itu, tiba-tiba ada keributan. Akira yang menghampiri, yang mana keributan itu karena bangsa iblis tidak boleh ikut kontes kecantikan. Jadi, cewek ini adalah iblis, guys. Sebagai sesama iblis, tentu Yoru mengenali siapa cewek itu dan agak terkejut. Nama cewek iblis ini adalah Lesti. Tentu Akira jadi bingung, apakah Lesti itu benar seorang iblis karena dirinya tak merasakan intimidasi sama sekali. Lesti lalu malah memeluk Akira untuk meminta bantuan. Melihatnya, tentu sang kekasih yaitu Amelia tidak terima. Amelia yang langsung daftar. Melihat tanda pengenal milik Amelia, resepsionis ini langsung tahu jika yang mendaftar itu adalah seorang putri dari kerajaan elf. Tentu Amelia langsung diterima. Lesti tentu marah. Amelia yang merupakan ras elf boleh, sedangkan dirinya dari ras iblis tidak bisa mendaftar. Melihat tingkah laku Lesti ini, sepertinya dia agak lain dari ras iblis lainnya yang biasanya nyeremin. Amelia meminta Akira untuk membantu Lesti karena sudah dapat izin dari kekasihnya itu. Akira pun akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Lesti. Dengan itu, si resepsionis memasukkan Lesti sebagai peserta kecantikan kali ini. Lesti yang senang tiba-tiba kaget dengan adanya kucing hitam yaitu Yoru. Karena masih ada waktu sebelum kontes dimulai, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Dan entah kenapa, Lesti dan Amelia ini tiba-tiba langsung akrab. Terus secara nggak diduga, Lesti ini malah teriak-teriak di tengah keramaian, jir, meminta dukungan semua orang saat dirinya tampil di kontes kecantikan nanti. Bahkan dia menandatangani baju orang yang padahal orang ini belum bilang apa-apa, nggak kenal lagi. Tentu itu
itu semakin membuat Akira bingung apakah Lesti ini benar-benar sesosok iblis. Terus di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada manusia hewan yang memanggil Akira dengan sebutan Silent Assassin. Crow bilang jika Akira sekarang sudah terkenal di pulau itu. Saat Akira bertarung melawan monster dengan bayangan hitam, semua orang melihatnya dan karenanya kota yang kacau kembali tenang. Dan orang-orang yang menyaksikan Akira itu mulai menyebarkan dengan sebutan Silent Assassin. Crow lalu memberikannya barang titipan dari guild petualang di mana Akira naik ke peringkat kuning karena kinerjanya yang sangat baik. Amelia lalu pergi untuk bermain dengan Lesti, Ashina, dan rekannya juga tidak mau menunda kesempatan untuk main di festival itu. Akira mengutus Yoru untuk mengikuti Amelia karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlihat semua orang seperti ketakutan ketika melihat Yoru berjalan di sana. Akira yang heran dengan alasan kenapa Crow ikut dengan mereka padahal dia sepertinya tidak tertarik dengan adanya festival. Crow lalu menceritakan alasan kenapa dirinya tidak membalas dendam kematian adiknya. Meski sang adik memang tak menginginkannya, dirinya sudah semakin tua dan kekuatannya sudah menurun. Meski tampak luarnya terlihat normal, tapi bagian dalam tubuh Crow sudah sangat tua. Sedangkan target balas dendamnya yaitu Gram Cluster dikelilingi oleh pasukan yang cukup kuat dan juga sangat banyak anak buahnya. Ternyata, kenapa para iblis tahu Amelia ada di sana itu karena Gram menjual informasi pada ras iblis. Crow yang juga membuat tongkat sihir Lia, yang dimana batu sihir di tongkat Lia dan sisa yang ada di rumah Crow itu saling terhubung dan juga memancarkan cahaya yang menandakan Lia dalam bahaya. Oleh karena itu, Crow bergegas menolong Akira di saat terpojok. Alasan Crow menolong Akira agar Akira punya hutang budi padanya. Di sini Crow punya permintaan, tapi di sini kita tidak diberitahu permintaan apa itu. Crow lalu dipanggil untuk memesan penginapan. Dia menyuruh Akira untuk menyebutkan nama Crow saat tiba di kontes nanti agar mereka bisa mendapatkan tempat duduk yang tenang. Kontes kecantikan pun dimulai dengan peserta pertama yaitu Yuki Ueno. Gimana guys, pendapat kalian mengenai waifu satu ini? Nanase dan Waki terpesona melihat kecantikan temannya itu. Dan benar saja, mereka mendapatkan tempat duduk VIP karena koneksi Crow tadi. Akira di sini sepertinya sangat fokus untuk melihat kecantikan Amelia. Peserta berikutnya yaitu Shiori Hosoyama yang juga merupakan anggota partai pahlawan, dan tibalah saatnya Amelia dipanggil. Para penonton bersorak, Akira bahkan sampai tak bisa bergerak melihat kecantikan kekasihnya itu. Dan peserta terakhir yaitu Lesti, entah apa yang dilakukan Lesti ini. Dia meletakkan batu sihir, anehnya dia juga menggunakan pakaian kayak copet anjir. Dia lalu menggunakan sihir yang membuat batu sihir menyala dan ternyata boleh juga ras iblis satu ini. Semua orang bersorak melihat kecantikan Lesti. Singkat waktu setelah pemungutan suara bagi peserta kecantikan selesai, dan tentu saja pemenangnya adalah Amelia dan Lesti. Namanya juga NPC ya, pasti menang. Pemenangnya ada dua karena skor mereka berdua itu sama. Lesti yang menggoda Akira agar Akira menyukai dirinya, tapi itu tak mempan karena Akira hanya tertarik pada Amelia. Yoru yang memperingatkan Lesti agar tidak terlalu menarik perhatian karena bisa saja ayahnya akan marah, yang mana ternyata Lesti ini kabur dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya. Mereka semua yang bingung siapa Lesti ini sebenarnya, dan ternyata Lesti ini adalah putri dari Raja Iblis. Mengetahui itu tentu membuat semua orang terkejut. Di sisi lain terlihat adanya kamera pengintai yang memantau Amelia.
Akira yang menganalisa status yang dimiliki oleh Lesti, tentu saja sebagai putri Raja Iblis, Lesti mempunyai spesifikasi yang bukan kaleng-kaleng. Dia sangat kuat, tapi kalau dilihat dari sikapnya, mungkin tidak ada yang tahu kekuatannya itu. Tapi di sini Akira seperti melihat sesuatu kejadian di mana teman-temannya itu mati, tapi dia tidak menceritakannya. Setelah itu, Crow datang, merasa jika kurang satu kamar lagi untuk Lesti, tapi Lesti memilih untuk berkemah di dekat sana saja agar tidak terlalu menarik perhatian sebagai iblis. Mereka akan berjumpa kembali besok saat pengambilan hadiah. Di malam harinya, di penginapan, mereka semua hendak mandi dan istirahat. Crow yang mengingatkan kembali pada Akira mengenai permintaannya tadi. Akira masih memikirkannya. Akira yang hendak mandi, tapi Amelia menyuruhnya agar istirahat terlebih dahulu agar dia tidak kecapean. Bahkan Akira sampai dipaksa ke tempat tidur. Jadi gak enak firasat gue nih. Amelia lalu berbincang dengan Crow, yang dimana Amelia meminta agar Crow tidak membelokkan pikiran Akira. Tapi Crow bilang jika itu adalah pilihan Akira, Akira melakukan apa yang dia inginkan, dan alasan Akira melakukannya adalah karena demi Amelia. Singkat waktu, di keesokan harinya, sesampainya di tempat pengambilan hadiah pemenang kontes kecantikan, yang dimana tempatnya itu seperti tempat terbengkalai. Sesampainya di dalam, tiba-tiba muncul 3 orang assassin, yang dimana Amelia diajak mereka untuk bertemu dengan Tuan Gram. Amelia yang tahu siapa itu Gram tentu tidak mau ikut dengan mereka. Dengan itu mereka akan melakukan cara kekerasan, tapi Amelia yang cukup kuat lalu menggunakan sihir gravitasi. Amelia menyuruh mereka untuk menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh Gram pada dirinya. Karena sihir itu semakin kuat, mereka pun ngejelasin jika setiap pemenang kontes kecantikan, meski tidak semuanya, mereka akan diambil organ dalamnya lalu dijual. Rumor itu tidak pernah tersebar karena Gram membungkam rakyat dengan menggunakan uang. Lesti lalu menyuruh Amelia menghentikan sihirnya karena Lesti tak ingin Amelia membunuh mereka. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending, bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat kalian dan teori kalian di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video anime senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru!